Ini aku ngomong untuk mantan bosnya asisten yang bersaksi ya. Mantan bos asisten yang bersaksi di podcastnya Jejak Backpacker. Oke? Itu. Siapapun dia, kamu stop, hentikan itu. Stop kamu taubatan nasuha. Apa yang kamu harus lakukan, mungkin entah bersujud beribu kali, beribu malam, lakukan. Bersedekah atau buang semua, kembali lagi menjadi nol ya. Tidak punya apa-apa lagi, nggak apa-apa. Yang penting selamat dunia akhirat. Gitu loh sayang. Mbok Yao dikasih tahu itu berubah segera gitu loh. Selamatkanlah dirimu dan turunanmu. Dan orang-orang di sekitarmu jangan ada korban lagi. Ya, untuk artis itu yang mantan bosnya asisten yang ada di Jejak Backpacker, segera sadar berapa banyak kamu makan korban ya. Siapapun itu. Siapapun itu, fitnah-fitnah siapa sih ini? Dasmu fitnah. Orang udah ada yang bersaksi kok. Kita nggak boleh ngomong. Kamu nih kekuatan gelap atau apa sih? Tak kayak iki lo, masker iki lo. Engkau raimu kui, ya. Dikandani kok tegel. Iya pesugihan kok. Korbannya udah 13 orang. Nggak bisa diusut sayang, karena kalau goib itu polisi nggak terima. Lah polisi mau nangkep genderuwo apa? Ngeborgolnya tuh lo gimana? Kunti di borgolnya tuh lo gimana? Nggak bisa. 3, 2. Seminggu 2 kali sayang. Aku tambahin lagi 1 menit ya. Aku tambah 1 menit, kasihan. Yang belum dapat aku tambah 1 menit, tenang. Dikandani kok. Jangan gak ro iki. Gak ro disayang. Ngeri loh. Kalau korban makan korbannya udah makin banyak udah sampai belasan orang. Masih aja pengen nambah uang. Mau ngapain sih uang kayak gitu sebanyak itu, buat apa? Orang juga ngelihat kali. Kau anak siapa? Punya pabrik atau enggak? Kalau mau semegah ibu skincare ya kan, Bu HS itu kan memang orang kaya bener itu, punya pabrik, punya apa usaha dari zaman bahela. Pengusaha ya wajar kalau kaya raya banget dengan usahanya kayak Bang Hotman. Nanti kita ke Bang Hotman. Yuk, 9, 10, 8, 7, 5. Ayo sayang. 4. Aku wong Jawa. Ibuku wong Jawa. Wong Madiun rek. Turunan nih. Terus lahir Malang ibuku. Wong Malang iki. Kerang alam. Arek Malang. Udah sayang. Gak nyebut nama lo, fitnah apa sih? Kalau nggak mau belajar sama-sama di sini, ndang metu wae rek. Lah opo kowe ning kene? Wong gak ono sing nyebut nama iku lho. Fitnah sopo sih? Fitnah akhir zaman. Siapa yang fitnah itu loh? Itu mantan asisten bilang ada mantan bosnya artis ya. Aku yang ngomong, siapapun mantan bos artis, kalau kamu masih make itu yang namanya pesugihan, stop. Tobaten. Ya kamu ya sholat kek, puasa kek, habiskan semua harta-harta yang dari sisa-sisa kamu ke pesugihan itu. Terus hentikan, jadi nggak ada korban lagi. Minta pengobatan. Bagaimana caranya bisa bertaubat? Bagaimana caranya bisa memutuskan perjanjianmu itu? Jadi ya nggak ada korban lagi. Sudah cukup lah. Lah ngapain? Iya orang Malang ya, iya. Bukan takut nyebutin nama, dasmu. Kan mbak asistennya memang nggak nyebutin nama, inisial aja enggak. Terus mau ngomong sama siapa? Sama kucing. Ceng, kucing, kamu jangan nyembah-nyembah demit ya. Masa gitu? Kamu... Ceng, jangan nyembah demit. Orang itu dibilangnya artis kok. Berarti kan seprofesi sama diriku. Iya. Oh, kebakaran jenggot kamu. Kamu merasa ya? Merasa kamu?
Kamu dibayar siapa sih ini buzzer ini, Cherry ini? Kamu dibayar siapa Cherry? Hah Cherry? Dibayar siapa dan berapa kamu? Dibayar siapa dan berapa? Dibayar siapa berapa? Hah Cherry? Hah Cherry? Hah Cherry? Piro rek bayaranmu rek? Ojo direken mam iyo. Wis babah. Kowe yo nerimo duit soko GK kono, soko makhluk apa sing kegelapan ya. Aku nggak boleh ngomong itu ya, yang satunya itu nggak boleh. Makhluk ya kan, makhluk kegelapan. Nah, makhluk mati lampu lah. Ini kalau lagi live TikTok ini harus pintar mencari kata guys. Gak bisa sembarangan ngomong bahasa yang enak itu sebenarnya kan kalau ngomong plus gini ya. Tapi susah saya. Nanti kena aku gitu. Kamu tuh loh dibayar piro. Duit yang kamu terima itu kan sudah ada energinya toh. Karena duit itu uang asep ya, uang sajen. Iku ono energi nih. Kamu tahu itu makhluk itu bisa memecah dirinya menjadi jutaan. Dan dia masuk ke dalam uang-uang yang sudah diberikan kepada si penyembahnya. Nah itu uang-uang itu energi masuk neng cangkemmu iku. Mbok telan, mbok badok uangnya, terus kamu otakmu kan geser kan langsung. Iya, karena udah bekerja semua di situ. Seperti itulah kerjanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan aku kan bilang, ini loh, mbaknya ini, sebentar habis dari ini baru kita ke Bang Hotman ya. Nih, mbaknya ini. Mbaknya ini kan bilang kan, sifatnya aja udah kelihatan berubah banget. Dan gak sama seperti, karakter yang ditampilkan gitu loh. Karena emang waktu ditanya, Mbak, ini kenapa banyak banget yang meninggal Mbak, pegawainya kan gitu. Ini ada tunggu ya. Mana tuh? Ini keguguran nih. Dia hamil. Kalau hamil itu dia bawa sajen tuh ke kamar, ya kan. Terus dupanya itu ditiupin ke perutnya dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Perut dia gitu. Terus astagfirullahaladzim. kataku kok gini ya gitu. Baru kejadian itu nggak lama, setelah seminggu keguguran. Udah dimakan juga. Besar itu hamil udah 4 bulan. Oh, udah dimakan. Kamu tahu nggak sih kalau nyerahin itu kan nganter ya, berarti nganter yang di dalam perut itu kan udah ada nyawa. Tuhan udah 4 bulan, berarti Tuhan Allah sudah tiupkan nyawa kan di 40 hari kan. Apalagi udah 4 bulan say. 40 hari aja udah bernyawa. Ya, 4 bulan udah bernyawa. Ini apa sih? Ini apa sih Dorcas? Fitnah lo. Semoga lo dicara lu. Dirimu nanti ya. Ini kita lagi membahas podcast dari Jejak Digital. Fitnah siapa gue tanya sama kau? Fitnah siapa gue tanya? Fitnah siapa? Naik kau. Fitnah siapa? Ini mantan asisten. Dia aja nggak sebut. Inisial aja nggak disebut sama dia. Fitnah siapa? Gak suka dengerin ada pelajaran bagaimana orang itu mencari kekayaan lewat jalur pesugihan, gak suka. Kenapa? Kenapa? Anak buahnya kau ya? Udah kemakan uangnya ya? Iya, nanti kena dirimu sendiri ya. Kena pasti. Karena ini kan ada podcast dari mantan asistennya artis. Nah, aku sebagai di sini memberitahukan nih buat siapapun artis yang diomongin sama si Mbak ini, si asisten ini, mantan asisten ini, sadar cepat. Jangan lagi ambil nyawa-nyawa orang ya. Tolong. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak kali lah ini. Banyak kali lah mujair-mujairnya ini. Kita pasang dulu lah ya. Pasang dulu deh.
Kalian biar sadar ya, kalau panas keluar aja. Kamu yang dengar ini panas, kamu keluar aja. Ya, karena ini ayat suci. Kau keluar. Terus gak usah ngoyo dalam hidup. Gak usah ngoyo. Mamski bukan tipe orang yang sukanya flexing. Memamer-mamerin kekayaan, apalagi ngejar-ngejar nguber-nguber kekayaan kayak kesetanan. Sudah umur 52 bisa dipastikan insya Allah caranya seperti ini memang Mamski dalam menghadapi kehidupan gitu loh. Biarpun Mamski masuk, aku tuh masuk di dunia sosmed yang sangat banyak sekali orang flexing, berimage pura-pura kaya, pura-pura tajir atau memang tajir beneran, tapi itu nggak bikin gua goyah gitu loh. Dengan prinsip hidup gue gitu, prinsip hidupnya Mamski ya. Berapapun uang itu disyukurin aja. Dan bukan berarti artis itu harus ngoyo pengen tampil tajir melulu gitu. Kayak alergi gitu loh kalau sama yang misalnya pakai baju biasa aja nggak bermerek gitu ya, atau naik kendaraan umum kayak gitu ya. Tuh kayak oh kan artis, oh enggak. Gue orangnya fungsional. Buat Mamski lebih nyaman pakai motor, gue naik motor. Gue nggak ada malu-malunya sama sekali tentang kemewahan dan kenyamanan. Karena Mamski lihat ya contohnya kasus ini aja, kasus pesugihan. Sampai ada yang bersaksi seorang mantan asisten itu, berarti betapa orang sangat ngejar popularitas dengan cara apapun. Popularitas itu buat apa? Ya buat kaya, buat tajir. Tajir itu buat apa? Buat kepuasan pribadi, dinilai orang. Dilihat orang, dinilai orang. Padahal orang yang ngelihat kamu itu, ya, yang menilai kamu itu, nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya. Sama sekali. Lah ngapain dinilai orang, buat apa sih? Emang orang itu siapa? Kalau yang nilai Tuhan tuh baru boleh. Takut dinilai Tuhan, gue kenapa-napa. Dinilai orang tuh loh, ya elah bodoh amat say. Ngapain sampai ngotot ngoyo numbalin banyak orang. Dan kamu tahu nggak, energinya dari monster atau kekuatan gelap yang dikasih makan itu mengerikan. Orang yang deket-deketnya itu ya bisa kesirep semua. Jadi bahlul, ininya tuh nggak bisa mikir. Makanya bisa terjadi keributan antar saudara. Bisa suami istri bisa pisah. Karena udah bahlul, udah nggak bisa berpikir waras lagi. Dikasih makan nafsu, angkara murka istilahnya. Itu yang dikasih makan. Ciri-cirinya gimana? Orang yang sudah membuat perjanjian sama makhluk ya, membuat perjanjian untuk kaya, ciri-cirinya apa? Udah bener-bener buta mata, hati buta semuanya. Yang dipikir duit, uang. Gua harus kaya, gua harus punya ini semua. Gua mau furniture yang paling bagus. Rumah gua harus dikasih lift. Anak-anak aku minta lift. Semua harus punya lift ini di rumah. Rumahku harus megah. Jadi pada saat orang datang melihat, aku bisa masuk ke dalam jajaran orang-orang yang kaya. Itu aja di otaknya. Sudah kena pengaruh nafsu angkara murka. Nauzubillah min dzalik ya guys. Liftnya nggak dibawa mati, bener saya, nggak dibawa metong itu lift itu. Lu metong ya liftnya ya di situ mangkrak, ngejedok gitu. Ngegogok di sana. Tapi coba, banyak banget kan orang itu yang jadi kayak orang gelap mata. Mamski lihat itu. Adalah satu video lewat gitu ya. Masa kakaknya
punya istri, adik bisa megang, tangan itu bisa sampai ke area, Mamski udah sering cerita ya, area tubuh yang sensitif tidak boleh dipegang oleh lawan jenis atau siapapun. Perempuan itu di sini sayang. Sampai ke bawah sini, ini masih area yang tidak boleh tersentuh. Kalau sampai ada lawan jenis yang megang begini, diduga kemungkinan besarnya sudah lebih dari hubungan biasa. Mamski ngelihat adegan itu, gak usah sebut nama ya guys, kita bahas di sini pakai pikiran kita, buka hati kita ya. Kalau ketemu perempuan sama perempuan, kita pelukan, masih normal, ya. Ketemu sama mungkin ibu kita megangnya masih normal, bapak kita masih kepegang ya, namanya bapak. Tapi kalau sudah lawan jenis, ipar-iparan, sampai ada keluarga jauh, laki-laki dan perempuan, be careful. Ini tidak bisa dipegang. Ini area sensitif. Mungkin juga sudah ada pengaruhnya dari ritual-ritual, karena sejatinya si makhluk itu membutuhkan nurani manusia yang awal, yang putih. Jadi nafsunya yang ditiupkan itu ada nafsu dengan duniawi, yaitu syahwat harta. Apa sayang? Caption Mam dia melahirkan. Melahirkan itu adalah bapak dan ibu. Tanpa bapak kita nggak lahir. Bapak udah melahirkan kita, lahir ke dunia. Bahasa melahirkan itu adalah dua manusia, orang tua kita nih, mengantarkan kita ke dunia. Jadi melahirkan. Itu pasti. Kalau untuk ayah memang apa? Mendatangkan. Lu pikir itu paket dari TikTok? Bukan memiliki, dia memiliki, tapi bagaimana dia melahirkan anaknya, ya, membuat anak itu lahir ke dunia, gitu. Yang merendahkan orang itu kalau kamu mengata-ngatai bapak atau ayah kamu yang sudah memberikan nafkah kepada kamu dan kamunya tidak berterima kasih, sementara ayah kamu itu sama sekali gak pernah menuntut kamu untuk membayar apa-apa sendiri, diberikan semua sandang pangan papan, sekolah, kuliah pun kamu yang bayar, kamu yang dibayarin. Ada anak-anak yang memang ke orang tuanya biasa-biasa aja karena orang tuanya sangat perhitungan. Anak bayar sendiri, apa-apa sulit mau minta. Tapi kalau kamu dipenuhi oleh ayah kamu semuanya, terus kamu tidak memandang ayah kamu, menghina ayah kamu, padahal kamu sudah dilahirkan ya, melalui ayah kamu. Ayah kamu melahirkan kamu ini ke dunia. Kamu dilahirkan ya melalui ibu dan bapakmu. Sampai kamu menghina bapakmu sendiri yang sudah menafkahi kamu, membayar semua kebutuhanmu, bahkan lebih dari cukup. Bayangkan jadi anak durhaka itu apa? Ya, jangan sampai. Dan seorang istri yang gak pernah tahu cara berterima kasih, padahal sebegitunya semua dilengkapi.
Sebegitunya tanpa perhitungan sedikit pun. Tapi masih minta terus, minta nambah lagi, mau lagi, saya mau lagi, saya mau lagi. Terus meracuni pikiran anak-anaknya, diracuni. Itu na'udzubillah min dzalik. Gak ada yang bisa membenarkan hal itu. Gak akan ada yang bisa membenarkan hal seperti itu, dan tidak akan ada orang yang mau diperlakukan seperti itu. Gak akan ada yang mau. Baik ibunya dibusukkan karakter sama bapak mantan suami, atau mantan suami dibusukkan karakter sama mantan istri, nggak bakalan ada yang mau kayak gitu. Ya. Tapi kalau udah pakai perjanjian dengan makhluk ya sulit. Karena perjanjian dengan makhluk ini tuh udah udah mengikat gitu loh. Dan dia ada efek untuk ke otaknya itu, tadi nafsunya jadi nabrak kemana-mana. Nabrak kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang memakai kekuatan gelap untuk mempercantik dirinya, membuat dirinya lebih ganteng, mendatangkan banyak rezeki gitu ya, padahal rezeki itu rezeki dari kegelapan ya. Bikin orang tuh ngelihat kita kesirep. Coba deh, sampai plenger kan? Sampai plenger, disuruh apa aja, sampai disuruh jualan kutang aja mau guys. Sampai aku harus ketemu kamu. Aku live tiap hari. Aku bisa live tiap hari sama kamu. Aku mau sama kamu. Jualan apa lagi ini? Jualan kutang, ayo. Jualan ini untuk kewanitaan, ayo. Sampai plenger guys. Udah sampai plenger. Ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Ku tak sanggup biar ku permalukan diriku. Sampai udah sama pengusaha-pengusaha lain udah jadi bahan olok-olokan. Ya Allah, sadarkan diri. Kalau memang harus berdoa, coba ambil kalau Islam air wudhu, coba wudhu dulu. Nanti kan lihat mukanya beda. Coba lihat mukanya, pasti beda. Pasti beda. Ih, na'udzubillah min dzalik. Tadi ada yang nanya, muka Mamski pakai apa? Gue pakai masker kolagen gold ini loh sayang, tapi udah habis bentar ya. Gue ambil dulu yang masih ada. Masih belum dibuka, kok masih ada. Tadi Mamski udah maskeran sayang, dirimu harus juga ya. Cintaku, negeriku. Ku tak sanggup bila harus jauh dari dirimu. Ih, habis ya? Aduh, masker gua habis loh sayang. Alamak, aku harus ambil lagi nih, beli lagi yuk. Masker kolagen goldnya. Secepat itu gue. Karena aku hampir seminggu 3 kali, tapi ini sebulan lah kurang lebihnya ya sayang. Sebulan ya saya pakai masker kolagen gold. Sebentar, aku kayaknya ada lagi satu. Ku taruh di manakah dia? Ini aja yang kecil ini ya. Kerjaannya memfitnah orang buat makan. Yang difitnah tuh siapa? Nyaremix. Yang difitnah tuh siapa kira-kira? Siapa yang difitnah sih? Di sini ada yang nyebut nama orang. Kenapa kamu merasa seperti kamu itu korban gitu loh? Kamu merasa dirimu yang difitnah gitu? Siapa yang difitnah? Udah saya invite tuh, naik aja. Naik dong. Iya.
Siapa yang fitnah orang? Nyebut nama aja enggak. Kok tanya diri sendiri? Kamu itu ditanya CEO PT apa? PT cari sendiri. Sekarang tanya diri sendiri. Setiap ada pertanyaan cari aja sendiri. Sekarang nanya kamu, tanya aja sendiri. Ih, males deh gue. Apa sih lu? Suruh tanya sendiri, suruh cari sendiri. Begitu netizen cari, dapatnya beda lagi, lain lagi. Abis itu rame-rame pada ngebersihin. Bukan 2000 toko, tapi 2000 nitip gerai. Alah, kagak ada bilang nitip gerai. Jelas-jelas punya 2000 toko. 2000. Sabar Mamski, iya sayang. Oke, yang mau siapa? Ini masker kolagen gold cinta. Coba komen mau dulu. Gua ngomongin si itu loh, si Opik itu loh, yang ketangkep Polola. Udah ketangkep Polola dia. Yang udah merekayasa sampai muka wanita disekep. Gue ngomongin dia si Opik. Kenapa emangnya? Nggak boleh gue ngomongin si Opik. Udah ketangkep noh. Mau nggak? Mau. Pemuja pohon pinus. Cosplay dari Reno Barak. Lagi cosplay. Itu udah kayaknya udah kesirep guys. Kesirep sampai udah gak tahu malu lagi. Jadi babysitter iya. Jadi penjual acara live, host live loh kayak Mamski loh, ya Allah. Padahal kan harusnya kan lagi meeting di mana tuh ya, mesti meeting sama pebisnis yang lain, ke himpunan pengusaha muda kan kayak gitu. Ini malah jualan gudang. Gila, drop banget say, drop banget sumpah. Tapi kayaknya lagi kesirep itu beneran. Nggak kuat harus ketemu tiap hari. Aduh, aku menambahkanmu. Tapi kalau udah sadar muntah-muntah itu. Wah, pasti, ku jamin. Kalau udah sadar, udah bener-bener kebuka matanya, itu kelihatan betul itu nggak kayak gitu penampilannya, penampakannya. Beda. Mau tahan ya. Ya kalau kalau namanya Bang Hotman mah udah jaminan mutu lah. Beliau kan udah pengusaha dan pengacara kondang terkenal, udah bener-bener jejak. Hitungannya tahu lah itu Bang Hotman yang umurnya di atas gue jauh ya. Suamiku loh, pengusaha muda yang memang usaha juga merintis, masih umur 33 suamiku ya. Sama dong umurnya. Iya ya. Hampir seumuran ya. Itu aja sampai ketawa gitu loh. Kok begini ya katanya. Aku tuh gak ada waktu buat kayak nemenin kamu masuk live atau apa. Ya memang bukan kerjaan kamu juga, ngapain juga. Iya, aku gak ada waktu yang susah loh guys. Namanya pengusaha itu. Makanya, oke ini dulu ya, ini dulu. Coba nanti kita buka kata-katanya Bang Hotman. Ini, ada yang mau cepetan maunya berapa kali sayang? Sempak. Bukan mau berapa orang nih? Pelangi Ungu, terus V, Meili, Mina, Nina, Searching. Iya sibuk meeting lah pengusaha ya, suamiku aja Sabtu Minggu itu paling waktu keluarga Sabtu Minggu. Mau. Oke, Mamski masukin dulu. Abis itu kita lanjut dengerin Bang Hotman Paris ya. Let's go kita denger Bang Hotman Paris. Oke sayang, masker kolagen gold etalase 3 itu yang isinya 3, etalase 2 isi 2, dan etalase 1 yang isinya satuan sayang. Teman-teman mau yang paling murah bisa ambil di 2 dan 3. 3 yang paling murah. Oke, Mamski langsung yang isi 3 ya. Jangan omongin orang, entar balik ke diri elu. Gua kan gak pesugihan, say. Insya Allah otak gue masih lurus.
Iya, dan gue nggak mau deket-deket orang yang menyembah begituan. Gue minta sama Allah. Iya, insya Allah gue bisa memberikan ini sebagai peringatan dan pembelajaran. Insya Allah Allah berkati gue. Dapat pahala. Bentar lagi masih keluarin itu yang alat untuk baca doa ya. Buat ngerukiah rumah, ngerukiah ini. Sekarang ini dulu abisin sayang. Yuk. Malah kamu yang harusnya dikasih diperingatkan orang itu, mbok yao sadar diri, ngono lo rek. Lo endi itu? Mana itu jamnya, Le? Oh ini. 2 detik ya sayang. 2 detik, 2 menit. Justru kamu yang kebanyakan mintanya sama makhluk yang kegelapan itu yang malah balik ke badanmu sendiri. Kamu gimana? Dikasih tahu orang itu, kamu tuh bersyukur masih ada yang ngasih tahu, masih ada yang care. Ya kalau makan badanmu sendiri piye iku? 2 menit. Udah pasti makan badan lah. Udah makan berapa banyak korban coba?